Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Eva Tiara Hulama Yanim 7, Ananda Farihatun Nikmah Nim 26, dan Sulis Tiana Sari Nim 27. Nah, di sini kami sedikit menjelaskan tentang habitat dan nice. Yang pertama, apa sih pengertian habitat itu? Nah, habitat adalah tempat organisme itu hidup atau tempat kemana seseorang harus pergi untuk menemukan organisme tersebut. Secara istilah, habitat banyak digunakan tidak saja dalam ekologi, tetapi di mana saja. Tetapi pada umumnya istilah ini diartikan sebagai tempat hidup suatu makhluk hidup. Selanjutnya, arti habitat dari para ahli. Yang pertama, menurut Sambas Wirakusuma dalam dasar-dasar ekologi habitat adalah toleransi dalam orbit di mana suatu spesies hidup termasuk faktor lingkungan yang cocok dengan syarat hidupnya. Orbit adalah ruang kehidupan spesies lingkungan geografi yang luas, sedangkan habitat menyatakan ruang kehidupan lingkungan lokasinya. Yang kedua, pengertian dari para ahli. Morrison mendefinisikan habitat sebagai sumber daya dan kondisi yang ada di suatu kawasan yang terdampak ditempati oleh suatu spesies. Habitat merupakan organisme spesifik, ini menghubungkan kehadiran spesies, populasi atau individu, satwa atau tumbuhan. Dengan sebuah kawasan fisik dan karakteristik biologi, habitat terdiri lebih dari sekedar vegetasi atau struktur vegetasi, merupakan jumlah kebutuhan sumber daya khusus atau spesies, dimanapun suatu organisme diberi sumber daya yang berdampak pada kemampuan untuk bertahan hidup. Itulah yang disebut dengan habitat. Selanjutnya, pemanfaatan dan seleksi habitat. Habitat digunakan sebagai daerah jelajah, perlindungan, sarang, daerah larian, atau kegiatan hidup lainnya. Pengkategorian pemanfaatan habitat seperti daerah larian dan daerah jelajah membagi habitat ke dalam beberapa area sehingga beberapa di antaranya terjadi tumpang tindih pemanfaatan, menyatakan bahwa dalam satu area dapat terdiri atas satu atau beberapa kategori pemanfaatan. Seleksi habitat adalah proses atau perilaku yang digunakan organisme untuk memilih habitat yang sesuai untuk menunjang kehidupannya. Suatu habitat diseleksi oleh organisme berdasarkan ketersediaan tempat berlindung, kualitas, dan kuantitas vegetasi, daerah peristirahatan, daerah pemangsaan, serta daerah pemeliharaan anak. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Nanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Farihatun Nikmah NIM 26. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Eva, yaitu mengenai pengertian NIS. Di sini ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang NIS. Yang pertama yaitu Reso Sudarmo. Pada tahun 1992, beliau mengemukakan bahwa relung adalah profesi atau status suatu organisme dalam suatu komunitas dan ekosistem tertentu yang merupakan akibat adaptasi struktural, fungsional, serta perilaku spesifik organisme itu. Ahli yang kedua yaitu ada Odum pada tahun 1993. Beliau mengemukakan bahwa relung ekologi merupakan istilah lebih inklusif yang meliputi tidak saja ruang secara fisik yang didiami oleh suatu makhluk hidup, tetapi juga peranan fungsional dalam komunitas serta kedudukan makhluk hidup itu di dalam kondisi lingkungan yang berbeda. Untuk ahli yang ketiga ini ada Sucipto pada tahun 1992. Beliau mengemukakan bahwa relung ekologi ini merupakan gabungan khusus antara faktor fisik, mikrohabitat, dan kaitan biotik atau peranan yang diperlukan oleh suatu jenis untuk aktivitas hidup dan eksistensi yang berkesinambungan dalam komunitas.
Nah, dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa nis atau relung merupakan status fungsional organisme di dalam habitat yang didiaminya berdasarkan adaptasi fisiologis, struktural, dan perilakunya. Untuk yang selanjutnya ini ada konsep relung. Untuk yang pertama ada konsep nis dari Grinnell dan Elton. Joseph Grinnell ini merupakan orang yang pertama memasukkan konsep relung ke dalam program penelitian dan secara eksplisit menjelaskan relung dari berbagai spesies. Kata nis ini diungkapkan Grinnell pada awal tahun 1914. Meliputi berbagai hal yang menyatakan keberadaan spesies di berbagai lokasi, termasuk faktor abiotik, yaitu seperti suhu, kelembapan, curah hujan, dan faktor biotik ini seperti kehadiran makanan, pesaing, predator, tempat penampungan, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya ini ada 4 komponen utama dalam relung menurut Grinnell. Yang pertama ini ada tipe makanan yang dikonsumsi, yang kedua pemilihan mikrohabitat, yang ketiga sifat fisik dan perilaku saat mengumpulkan makanan, dan yang keempat ini ada sumber daya diperlukan untuk tempat tinggal dan pembiakan. Dengan membandingkan beberapa komunitas di wilayah yang berbeda, Grinnell ini membayangkan bahwa beberapa relung yang dikuasai spesies di suatu wilayah ini mungkin tidak terdapat atau kosong di wilayah yang lain karena adanya keterbatasan penyebaran akibat hambatan geografis. Kemudian pada tahun 1927 Charles Elton ini mempublikasikan tulisannya tentang nis dalam karyanya yang berjudul Animal Ecology. Elton ini mencari berbagai varian dari struktur komunitas dan fokus pada hubungan trofik, yaitu rantai makanan, hubungan antara ukuran suatu organisme dan ukuran makanannya, relung suatu organisme yaitu tempat hewan bermasyarakat, berhubungan dengan makanan, musuhnya, dan faktor lainnya. Kemudian ada piramida angka, yaitu fakta bahwa organisme di dasar rantai makanan ini lebih banyak daripada organisme di ujung rantai. Untuk yang kedua, ini ada konsep nis dari George Hutchinson. Pada tahun 1957, Hutchinson ini mengembangkan konsep relung. Hutchinson ini menekankan kesamaan relung spesies di lokasi yang sama, cara spesies berkompetisi, serta mempertimbangkan faktor lainnya seperti predasi dan variabilitas lingkungan. Hutchinson membedakan relung menjadi 2 prinsip, yaitu relung fundamental dan relung yang terrealisasi. Relung fundamental ini menunjukkan secara utuh kondisi lingkungan tempat spesies hidup, sedangkan relung terrealisasikan ini menunjukkan status fungsional yang benar-benar ditempati oleh spesies. Nah, pada relung fundamental, suatu organisme ini dapat mengambil keuntungan dari semua faktor biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem tanpa persaingan dari spesies lain atau tekanan dari predator. Relung ini akan menyempit ketika organisme lain tiba dan ada pesaing untuk mendapatkan sumber daya dari makanan atau ketika pemangsa mulai berburu di daerah tersebut. Organisme ini akan bertahan dan beradaptasi dengan kondisi baru dalam relung yang terrealisasikan. Contohnya ini ada Cytamalus sp. Ini akan menempati area intertidal baik daerah pasang tinggi ataupun daerah pasang rendah. Area intertidal ini disebut relung fundamental. Jika terdapat spesies lain, misalnya ini ada Balanus pada area intertidal tersebut, maka Cytamalus ini hanya akan menempati daerah pasang tinggi saja, sedangkan Balanus sp akan menempati daerah pasang rendah.
Nah, daerah pasang tinggi ini yang ditempati oleh Sitamalus itu disebut relung terrealisasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana Sari, NIM 27. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Mbak Ananda Farihatun Nikmah. Nah, langsung saja, ada proses pembentukan relung. Dalam proses pembentukan relung itu terdapat yang namanya respon organisme terhadap persaingan sumber daya alam. Nah, respon organisme ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada asas eksklusi persaingan dan juga ada pemisahan sumber daya. Untuk yang asas eksklusi persaingan, waktu itu pada tahun 1930 yang bernama George Juice itu melakukan serangkaian studi empiris tentang dinamika populasi paramesia dalam kompetisi atau pemasangan untuk menguji prediksi persamaan diferensial. Sehingga George Gauss ini menyatakan bahwa dua spesies yang menempati relung yang sama dalam lingkungan yang homogen tidak bisa hidup secara berdampingan. Yang kedua ada pemisahan sumber daya. Nah, waktu itu penemu yang bernama MacArthur pada tahun 1958 itu melakukan penelitian terhadap 5 burung spesies yang bernama burung warbler. Nah, burung warbler ini merupakan jenis burung yang makannya itu serangga yang menempati habitat yang sama, yaitu pada pohon cemara atau pohon pinus. MacArthur ini melakukan penelitian dengan menghitung jarak pada pohon dan membagi pohon ke dalam beberapa zona, sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa spesies burung warbler ini memiliki posisi makan dan ruang yang berbeda pada setiap zona pohon. Selanjutnya ada ekivalensi ekologi. Nah, apa sih itu ekivalensi ekologi? Ekivalensi ekologi atau yang disebut dengan kesamaan ekologi ini merupakan dua atau jenis lebih spesies yang memiliki relung yang sama tetapi berada di daerah geografis yang berbeda. Nah, di situ sudah ada contoh gambar katak. Yang satu gambar katak Mantella aurantiaca dan juga katak Dendrobates sp. Nah, apa sih yang membedakan kedua katak ini? Bahwa spesies dengan relung ekuivalen ini cenderung memiliki kedekatan secara taksonomis atau kekerabatan. Jadi, kedua katak ini memiliki kedekatan secara taksonomis atau yang disebut dengan kekerabatan. Contohnya itu pada katak ini, yang mana kedua katak ini memiliki relung yang sama dengan katak famili Dendrobatidae. Nah, keduanya ini memiliki kemiripan morfologi yang sama, sehingga ukurannya yang sama, morfologi yang sama, serta pola tingkah laku yang sama. Selanjutnya ada pemindahan karakter. Apa sih itu pemindahan karakter? Pemindahan karakter adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan evolusioner yang terjadi ketika dua spesies serupa menghuni lingkungan yang sama. Nah, di situ sudah ada dua gambar proses pemindahan karakter. Nah, di sini menjelaskan bahwa kalau terdapat dua bentuk pemindahan karakter, itu yang atas atau yang pertama itu memiliki proses. Nah, ketika spesies bersaing untuk mendapatkan sumber daya, seleksi tersebut akan mengarah pada perpindahan karakter yang ekologis.
Nah, pemindahan karakter ekologis ini muncul ketika persaingan antara individu atau heterospesifik yang sama untuk melakukan adaptasi fenotipik guna mengurangi persaingan antar spesies. Untuk yang gambar kedua di situ menjelaskan bahwa ketika spesies saling mengganggu atau saling terganggu melalui kemampuan antar spesies dalam mengidentifikasi pasangan sehingga mengakibatkan hilangnya kemampuan berkembang biak dan terjadi perbedaan pola perilaku, maka seleksi tersebut dapat mengarah pada pemindahan karakter. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Ketika ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.